Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, Saudara. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan Kepala BKF, Febrio Kacaribu. Kami masih berusaha untuk menghubungi. Nanti kita akan tanyakan bagaimana terkait rencana penerapan perluasan PPN dan juga menaikkan tarif dari PPN ke 12%. Saya ke Mas Cipta dulu. Mas Cipta, sembari kita menunggu dari bergabungnya Pak Febrio, pertanyaan berikutnya adalah di tengah kondisi seperti ini, soal tax ratio ya, kita melihat bahwa belanja kita semakin tinggi, pemasukan kita makin dikit, utang kita makin lebar. Sampai mana ketahanan kita untuk menahan masalah COVID yang mungkin ini juga lagi naik, Mas Cipta? Ya, ini memang menjadi perhatian ekstra ya buat kita juga dari redaksi, terutama kalau kita lihat lonjakan COVID akhir-akhir ini ya, di semua rumah sakit juga terjadi banyak antrean dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak hati-hati, seperti berulang kali kita sampaikan ya, bahwa problem utama kita adalah problem kesehatan yang kemudian berimbas ke ekonomi. Kalau kita tidak hati-hati, COVID yang melonjak lagi dan mungkin nanti bisa berimbas ada pembatasan-pembatasan lagi. Nah, itu bisa membuat ekonomi kita terjebak dalam mungkin banyak pengamat bilang W-shape recovery ya, W-shape recovery. Itu artinya kita pulih sebentar. Kita kan tahu bahwa sebenarnya semua orang berharap nih kuartal kedua ini menjadi momentum pemulihan. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa 7%. Kita tahu juga semua angka-angka sebenarnya sudah membaik saat ini. Mulai dari PMI, indeks manufaktur ya, lalu juga tingkat kepercayaan masyarakat. Sekarang juga masyarakat sudah mulai berani belanja durable good, artinya barang-barang tahan lama. Itu sebenarnya merupakan tanda-tanda bahwa confidence masyarakat sudah mulai meningkat. Tetapi jika ini tidak hati-hati, problem ekonomi muncul lagi, ekonomi melambat lagi ya, ujung-ujungnya kita bicara tentang anggaran, ya budget pemerintah untuk memulihkan ekonomi menjadi semakin besar lagi, menjadi semakin berat lagi, defisit menjadi semakin besar lagi, ujung-ujungnya ya bebannya menjadi ke masyarakat lagi, karena mungkin pajak kemudian ditingkatkan lagi. Nah, kalau begini sekali lagi sih kita menghimbau ya kepada masyarakat supaya ini demi kita sendiri, masyarakat, tapi juga untuk membantu pemerintah, kita tidak bosan-bosan mengingatkan masyarakat supaya kembali ke disiplin prokes ya, protokol kesehatan. Kalau boleh saya tambahkan, di akhir September tahun lalu, itu BPS melakukan survei terhadap masyarakat. Kenapa sih masyarakat ini kok tidak taat terhadap prokes? Nah, yang menarik jawabannya sebenarnya 55% itu menjawab karena tidak ada sanksi tegas. Lalu ada juga 19% yang menjawab karena tidak ada contoh dari para pemimpin. Lalu ada 21% yang menjawab karena ikut-ikutan. Nah, ujung-ujungnya kalau dilihat di sini memang ada dua hal ya. Satu, pemerintah dituntut untuk semakin tegas dalam arti penegakan aturan. Yang kedua, ya masyarakat juga harus disiplin. Lalu di sisi pemerintah ya harus memberikan contoh supaya masyarakat melihat, oh pemerintah taat aturan, pejabat taat aturan, kita harus ngikutin. Nah, sekali lagi kembali ke masyarakat, ini tidak main-main. Banyak yang dalam kutip alumni COVID itu memberi kesaksian bahwa risiko terbesarnya adalah kehilangan saudara terdekat kita atau bahkan mungkin nyawa kita sendiri. Jadi ini menjadi poin yang selalu kita ingatkan. Oke, kepatuhan dan ada contoh supaya diikuti sama masyarakat. Kita telah terhubung dengan Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kementerian Keuangan, melalui saluran telepon. Selamat malam, Pak Febrio. Pak Febrio, sudah dengar suara saya? Dengar. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Baik, tadi habis rapat ya katanya di DPR, makanya baru bisa bergabung di segmen akhir Bisnis Talk gitu. Pak, ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi apakah tadi Pak Febrio sempat dengar atau tidak, tapi saya sedikit simpulkan bahwa tadi dari Pak Faisal maupun dari Pak Misbakun dan juga Mas Cipta menyatakan bahwa sebenarnya harusnya Kementerian Keuangan bisa lebih kreatif lagi untuk mendapatkan pemasukan negara, jadi tidak serta-merta menaikkan PPN, terutama di sini yang jadi perhatian kita kan ada sembako, kesehatan, begitu. Bagaimana jawaban dari Kementerian Keuangan, Pak Febrio? Itu baik, itu bagus sekali.
dan justru itu yang memang harus kita lakukan terus-menerus. Makanya yang kita lakukan ini adalah reformasi perpajakan yang kita harapkan bisa memperbaiki struktur penerimaan perpajakan kita lebih adil dan lebih sehat dalam 10 tahun ke depan. Karena ini yang kita lakukan ini reformasi, bukan untuk kepentingan hanya 1 tahun, 2 tahun saja. Sebagai perbandingan begini, kami ingin supaya juga memberikan informasi yang supaya lebih berimbang bagi masyarakat. Saat ini pemerintah memang masih terus mendorong untuk pemulihan ekonomi. Tahun 2021 ini jelas. Dan pengeluaran untuk belanja negara itu memang sangat counter cyclical, artinya dia tinggi sekali dibandingkan biasanya. Nah, terkait dengan penerimaan perpajakan, selain juga karena pandemi yang kemudian menurunkan penerimaan perpajakan cukup signifikan, di sisi lain memang potensi perpajakan kita memang perlu terus kita pastikan untuk tetap ada. Nah, kita lihat dalam beberapa tahun terakhir potensi perpajakan itu belum sesuai dengan struktur perekonomian kita yang terus berubah. Khususnya adalah bagaimana kalau kita lihat penerimaan perpajakan itu sektor demi sektor. Lalu juga kita bisa lihat bagaimana penerimaan perpajakan dari sudut pandang penghasilan masyarakat. Nah, inilah yang ingin kita perbaiki, yang namanya reform, supaya pajaknya semakin berkeadilan. Contohnya nih ya, yang sedang dibicarakan di masyarakat ini kan banyak nih yang khususnya terkait dengan sembako, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan. Kami ingin bisa menjelaskan juga bahwa saat ini belanja pemerintah itu sangat jomplang dibandingkan dengan penerimaannya untuk sektor-sektor tersebut. Karena memang sektor-sektor tersebut pemerintah punya misi untuk mendorong sumber daya manusianya bisa terus menjadi lebih baik. Contohnya nih ya, kita ambil aja misalnya pendidikan ya. Pendidikan itu di tahun 2020 kemarin, belanja negara itu totalnya 471 triliun untuk sektor pendidikan. Penerimaan perpajakannya dari sektor pendidikan adalah 4,3 triliun saja. Nah, dari situ kan sudah kelihatan sekali bagaimana keberpihakan belanja negara untuk human capital kita. Nah, pada saat ini kita bisa lihat mana yang masih, jadi kalau bicara kreativitas, justru itu yang akan kita lihat bagaimana supaya pajak ini semakin berkeadilan. Sekolah-sekolah yang kemudian harusnya membayar pajak, misalnya kalau dia adalah yang menyasar kelompok menengah ke atas, apalagi kelompok atas, sudah sewajarnya bisa juga berkontribusi untuk mendorong belanja pendidikan kita yang sangat besar. Itu rata-rata 20% sesuai dengan konstitusi dari belanja kita selalu untuk pendidikan. Jadi tadi saya ulang ya, 471 triliun rupiah itu tahun 2020, penerimaan perpajakannya dari sektor tersebut hanya 4,3 triliun. Kalau kita lihat misalnya satu lagi, kalau boleh saya share juga data, sektor kesehatan misalnya. Belanja negara satu tahun, khususnya kemarin gara-gara pandemi, itu sangat tinggi. 193 triliun satu tahun saja untuk belanja sektor kesehatan. Ini mulai dari pusat, di Kemenkes, Kemenhan, Polri, dan sebagainya. Di sisi lain, penerimaan pajaknya berapa dari sektor kesehatan? Hanya 30,8 triliun. Jadi kelihatan memang fokus pemerintah itu adalah untuk human capital, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Sektor pertanian misalnya, kalau tadi saya sempat dengar beberapa diskusi juga di media, bahwa pertanian ini memang sangat-sangat menikmati yang namanya insentif perpajakan. Makanya kalau kita lihat tadi yang sektor-sektor, kalau sektor pertanian itu yang namanya tax ratio-nya, itu artinya jumlah nilai tambah yang dihasilkan, penghasilan di sektor pertanian, dibanding dengan pajak yang dibayarkan oleh sektor pertanian, itu hanya sekitar kurang dari 2%. Dibandingkan misalnya sektor-sektor yang lain, misalnya sektor keuangan, itu tinggi sekitar 20-an% tax ratio-nya. Sektor manufaktur itu juga sekitar belasan persen. Nah, disinilah kita ingin meramu kebijakan yang lebih berkeadilan itu, baik antar tingkat penghasilan, juga dalam konteks antar sektornya, supaya lebih berimbang dan lebih sehat ke depan. Baik, reformasi perpajakan itu yang ditegaskan oleh pemerintah ya, Pak Febrio. Dan untuk kesehatan fiskal kita di masa depan, begitu ya Pak? Kesehatan fiskal kita jelas merupakan suatu tujuan yang harus kita jaga setiap tahunnya. Kita lihat bahwa di tahun sebelum pandemi, fiskal kita sangat sehat, di mana defisit kita selalu di bawah 3%.
Dan itu yang ingin kita kembalikan di tahun-tahun ke depan setelah 2023. Mulai 2023 kan kita punya komitmen bahwa defisit kita akan kembali lagi ke disiplin yang biasa kita pegang, yaitu selalu di bawah 3%. Karena itu adalah bagian dari kebijakan fiskal kita yang prudent, hati-hati. Sehingga apa yang kita belanjakan dari pendapatan yang kita terima dari pajak dan non-pajak, itu benar-benar bisa kita gunakan untuk peningkatan kapasitas produksi nasional, produktivitas tenaga kerja kita, dan kesejahteraan masyarakat kita secara keseluruhan. Makanya tadi kita lihat, utamanya belanja negara itu selalu adalah untuk human capital, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan juga untuk perlinsos. Ini kita lihat saja di tahun-tahun pandemi ini 2020, 2021 kelihatan sekali. 2020 kemarin pengeluaran kita untuk perlinsos itu lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Tahun lalu itu sekitar 220 triliun. Dan itulah yang akan menjadi fokus kita untuk tahun-tahun pandemi 2020-2021 ini. Bahwa masyarakat kita bisa terjaga. Mbak Ilona, ini bukan sesuatu yang kita perlu bangga-banggakan, bahwa inilah kenyataannya. Saat ini memang dalam kondisi yang susah, masyarakat itu terus harus kita jaga, terutama yang kelompok miskin dan rentan. Baik, asas keadilan yang penting itu poinnya ya Pak. Kita semua masyarakat berharap bahwa apapun kebijakan adalah mendukung semua lapisan masyarakat, nggak cuma kelas atas tetapi juga kelas bawah. Terima kasih Pak Febrio telah bergabung di Business Talk. Sayang sekali waktunya terbatas karena Anda juga baru bisa bergabung di segmen akhir. Kami menunggu kebijakan yang lebih transparan dan terlihat di situ asas keadilannya. Terima kasih sekali lagi Pak Febrio telah bergabung di Business Talk, dan terima kasih Mas Cipta atas masukannya pada malam hari ini. Dan saudara, saya masih Tarigan menutup acara Business Talk malam ini. Jangan lupa saksikan Business Talk hari Selasa minggu depan. Sampai jumpa.